Harga emas dunia terus naik. Setidaknya harganya di pasar spot telah menembus level psikologis 4.000 US dollar per troy ounce, atau ini sudah naik lebih dari 50% sepanjang tahun 2025 saja. Namun sekarang timbul pertanyaan, apakah ini saatnya untuk beli emas atau kita tunggu koreksi dulu? Nah, di video ini kita akan bahas apa yang mempengaruhi harga emas, strategi investasi emas, dan bahkan tempat yang cocok untuk transaksi jual beli emas. Apakah itu di bank, perusahaan pegadaian, atau platform aplikasi. Mari kita mulai dari dasar nih. Kenapa harga emas naik terus? China sedang gencar pakai emas untuk gantikan dominasi US dollar. Mereka membangun Gold Corridor, yaitu jaringan vault emas di negara BRICS, BRICS, buat bikin yuan lebih trusted karena emas bisa ditebus fisik dan nggak bisa dibekukan seperti aset US dollar. Nah, saat ini China jadi negara pembeli emas terbesar di dunia dan emas sekarang jadi tier 1 aset sesuai dengan Basel III sejak Juli 2025. Tentu ini bikin demand emas melonjak, jadi salah satu faktor pendorong harganya naik hingga 4.000 US dollar hingga menuju 4.500 US dollar yang kami perkirakan mungkin terjadi di kuartal 2 2026. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia memegang peranan kunci. Regulasi BI soal cadangan emas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana emas jadi bagian cadangan devisa untuk stabilkan rupiah. Data per Agustus 2025, cadangan emas BI lebih dari 75 ton. Itu setara hampir dengan USD 9 miliar dolar. Ini menjadi bagian dari total cadangan devisa Indonesia senilai 148 miliar US dollar per September 2025. Apa dampak holding emas ini oleh BI? Besar banget. Emas jadi hedge inflasi dan ketidakpastian global. Misalnya kalau rupiah melemah karena trade war atau adanya kekacauan. Ketika krisis 2022, holding emas dapat membantu BI untuk mengintervensi pasar tanpa tergantung US dollar sepenuhnya. Nah, dampaknya kepada kita apa? Harga emas lokal ikut naik, seperti di Logam Mulia Antam hingga mencapai 2,2 juta rupiah per gram, dan ini bisa tembus mencapai 2,5 juta rupiah di masa depan. Masih ingat nggak ketika ada isu bahwa BI pada bulan Juli 2025 menjual emas sebesar 11 ton? Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah masyarakat panik, tapi hal ini kemudian dibantah oleh BI. Tapi perlu diingat juga, kebijakan BI ini nggak selalu transparan karena mereka punya agenda yang sulit untuk ditebak. Oleh karena itu, kita sebagai investor retail harus hati-hati dan tidak gampang terpengaruh oleh isu atau hoax. Ini adalah risiko volatilitas yang wajar, tapi sekaligus juga menjadi peluang diversifikasi. Maka dari itu sebaiknya jangan all in. Ada tertulis, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rencanakan investasi kalian dengan tekun dan disiplin. Harga emas dunia berpotensi menguat di masa depan, yaitu setidaknya pada triwulan 2 tahun 2026. Karena itu, untuk kalian yang sudah punya posisi di logam mulia, ada cara lain melirik beberapa opsi yang ada di pasar untuk memberdayakan portofolio emas kita supaya tidak jadi aset tidur. Jika kalian sudah paham, selanjutnya kalian dapat melakukan transaksi secara langsung di butik emas Antam atau toko emas konvensional. Namun, kalian dapat juga untuk membeli dan menjual emas di perusahaan yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK atau Bapepti. Misalkan di perbankan, contohnya bisa beli di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, keunggulan membeli melalui bank adalah opsi investasi emas yang mudah dan aman melalui bank karena sudah terpercaya akan keandalan sistemnya. Termasuk juga
ada opsi digital dan cicilan yang bisa disesuaikan dengan cash flow nasabah. Kita juga bisa membeli di perusahaan pegadaian. Contohnya adalah Pegadaian yang bisa kita temui di beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya. Pegadaian adalah merupakan bagian dari BRI Group. Keunggulan untuk membeli di perusahaan Pegadaian misalkan, pertama, memiliki produk yang beragam untuk investasi emas seperti tabungan emas dan juga sudah dikenal. Kedua, misalkan nih, Pegadaian itu memiliki cicilan bunga yang kompetitif sehingga mungkin harganya cukup terjangkau. Kita juga bisa membeli melalui aplikasi emas digital seperti melalui aplikasi Antam Logam Mulia. Keunggulannya membeli di aplikasi atau platform digital ini adalah kita dapat membeli emas berdasarkan dengan fraksi gram. Misalkan nih kita nggak mampu untuk beli 1 gram, kita bisa membelinya 0, sekian gram, atau berdasarkan fraksi rupiah. Misalkan harga emas 1 gram 2 juta, kita bisa membeli dengan pecahan 100.000 rupiah. Tips investasi emas untuk triwulan 4 2025 sampai dengan triwulan 2 2026, mulailah dari yang ada dalam size kecil dulu. Tetapkan tujuan penggunaan dana hasil konversi emas atau logam mulia ini nantinya untuk apa? Misalkan ya untuk pensiun, pendidikan, atau sekedar lindung nilai. Kalian bisa pilih misalnya untuk investasi emas batangan. Kelebihannya murah dan tidak ada biaya untuk desain. Terus yang aman bisa beli melalui butik emas Antam atau misalnya secara online agent dan lembaga keuangan seperti BSI dan Pegadaian bisa atau seringkali menawarkan beragam produk berbasis emas. Jadi kita summary aja ya, strateginya adalah beli di saat dip atau sekarang lagi turun, bertahap aja, hold dalam jangka waktu yang cukup 6-12 bulan. Tips bagi yang sudah punya exposure emas, pertimbangkan gadai emas melalui BSI atau Pegadaian buat keperluan likuiditas kalian sehingga fisik emas tidak jadi aset tidur. Dan bagi kalian yang belum punya exposure atau ingin memperbesar bobot investasi emas, dapat untuk mempertimbangkan membeli emas sekarang secara bertahap dengan mempertimbangkan mengejar potensi untung jika prediksi emas dunia terus melesat hingga kuartal 2 tahun 2026. Semoga kalian berhasil menyimak sampai akhir ya. Jika ya, coba deh tulis di kolom komentar apakah kalian punya aset logam mulia emas, di mana kalian menyimpannya, dan bagaimana kalian merespon kenaikan harga ini. Semoga harimu penuh berkat dan manfaat. Tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan video kami. Sampai bertemu minggu depan, dan ingat selalu multiply your talent and magnify your impact.